Teman-teman trader, kita masuk di video yang kedua ya, berkaitan dengan bagaimana membuat akun Bybit. Di sini sendiri sudah ada akun Bybit. Jadi sebenarnya saya juga nggak perlu jelaskan dari awal. Di YouTube juga itu banyak ya bagaimana cara untuk membuat akun Bybit. Jadi saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal karena ini berkaitan dengan penggunaannya nanti di Penyutrit sebagai software untuk tradingnya ya. Ini saya buka terlebih dahulu. Eee, ini saya tutup saja ya, ini ada kenaikan lagi nih, saya tutup. Nah, yang pertama ya, ini ya teman-teman harus daftar terlebih dahulu di aplikasi. Jadi saya sarankan bukan mendaftar di websitenya, di browser enggak. Tapi kan ini kan aplikasi ini kan dia terblokir, nggak bisa di-download di Play Store, sama seperti Binance. Dia, Global, Exchange ini diblokir karena tidak bayar pajak, itu salah satunya kan. Jadi untuk bisa mengakses ini kan kita harus download APK-nya. Jadi kita langsung ke ini, saya cari dulu. Oke, ini di Chrome ya, di Chrome. Kemudian kita masuk di bybit.com. Ini udah banyak historinya saya pakai ini. Bybit yang ini ya, bybit.com di browsernya. Kemudian dicari. Nah, kemudian di bagian garis ini diklik, lalu ke bawah. Nah, ini ada download app. Ini biar kita pelan-pelan. Sini download app. Kita klik. Nah, kemudian ini kalau misalnya get on Google Play ini nggak bisa nih. Makanya langsung teman-teman ini menuju ini seluruh ini menuju ke APK. Jadi APK-nya ini diklik, nanti akan terdownload APK-nya, lalu terinstall. Nanti setelah itu, maka teman-teman bisa daftar. Nggak perlu juga pakai referral, yaitu opsional saja, daftar saja, nanti sampai KYC, benar-benar teman-teman itu sudah lulus KYC-nya. Kemudian ini saya kembalikan lagi di aplikasi. Nah, setelah lulus KYC, maka teman-teman harus tingkatkan lagi security-nya. Ini di halaman home ini nanti masuk ke icon gambar orang ini seperti itu. Klik. Lalu klik bagian yang ini. Nah, sampai ini lihat nih bagian di mana ada keamanan ya kalau di dalam bahasa Indonesia. Ini di sini security. Nah, di sini pun sudah. Nah, security ini sebenarnya untuk mengaktifkan Google Authenticator. Yang ini sudah aktif. Teman-teman belum aktif ya. Maka itu diaktifkan. Nah, ini gunanya nanti ketika kita akan buat API ya, API ya, API key atau API script, maka itu akan digunakan Google Authenticator-nya. Maka ini teman-teman juga harus wajib ya. Wajib itu ya install Google Authenticator. Di sini kalau misalnya belum, silakan cari saja di Play Store. Di Play Store cari, kemudian di pencarian Google, ini Authenticator. Nah, ini yang seperti pelangi-pelangi inilah. Ini kan sudah terinstall nih. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita buka ini. Nah, ini berbagai macam lah ya. Berbagai macam, dan kita lihat, nah di paling bawah ini ada Bybit. Nih, Bybit. Nah, kode ini nanti dimasukkan di Bybit sampai betul-betul aktif ya. Nah, kemudian setelah itu
Teman-teman bisa deposit. Nah, ini deposit. Deposit ini kalau tidak punya exchange nasional, ya pengen langsung aja lah, nggak mau ribet-ribet. Ini ada fitur peer-to-peer, jadi kita bisa jual beli sama orang lah ataupun perusahaan mungkin ya. Ini bisa diklik. Tapi teman-teman juga harus lihat ya. Yang pertama minimalnya, minimal kalau kalian misalnya beli. Di sini ada sell. Jadi perhatikan posisinya. Di sini kan sudah ada nih. Kita posisinya udah di buy ya. Harga-harganya juga beda ya. Nah, kemudian pertama ada limit tuh, limit yang ini bisa ada 500 k ini, nah ini 150, 150, 150. Kemudian teman-teman juga harus sesuaikan juga banknya kalau misalnya dia pakai bank. Jadi supaya nggak ribet. Nah ini kan banyak sekali nih. Bagian bawah ini ada BCA Mobile, Cbank, BRI. Nah ini menjadi pilihan teman-teman ya. Nah ini contohnya saja lah, bisa di buy. Mana nih? Oh, ada di atas. Atau cari yang lain ya. Mana nih? Nah, ini kita contoh-contoh aja lah. Nah, ini bisa nih. Kan dia dimulai dari 50, nanti bisa 200 kan. Oke, nanti buy. Nah, ini ada pilihan banknya. Misal BRI. Ini nggak saya teruskan, jadi teman-teman bisa dapat gambaran sendiri lah ketika melakukan itu. Tapi ketika nanti teman-teman transfer dari uh, aplikasi banknya, itu stroke-nya itu disimpan ya, karena biasa itu diminta. Diuploadkan saja stroke-nya, kemudian tunggu beberapa saat, atau nanti bisa juga kontak daripada penjual ya. Itu teman-teman juga akan dikasih tahu. Jadi tunggu saja sampai setelah dikirim kemudian upload buktinya, transfernya, silakan tunggu. Nah, setelah deposit selesai, maka di bagian aset ya. Ini teman-teman bisa nuju ke bagian asetnya ini di sini. Kenapa ini perlu kita lihat? Nah, di bagian aset ini kan dia posisi di bagian aset. Kemudian teman-teman masuk di bagian akun ataupun di account, cek ya. Ini di sini ada dua tempat ya untuk saldo kita berada. Yang pertama ini akun pendanaan, yang kedua ini akun terpadu. Akun terpadu ini adalah akun future. Jadi kalau misalnya kita ingin trading, ini harus benar-benar saldonya itu berada di akun terpadunya future. Kalau misalnya nanti di spot, nanti kalau misalnya ada sinyal dari penyu trade itu ya juga nggak akan nangkap ya, karena nggak ada, dianggap tidak ada saldonya. Jadi bagaimana cara memindahkan nanti di akun pendanaan? Ini masuk saja di bagian transfer ini, transfer ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih, ini kan koinnya BTC, jadi pilih USDT. Nah, USDT. Tinggal cek saja untuk berapa saldonya dari akun pendanaan ke akun future. Atau nanti sebaliknya ya. Nah, sebaliknya seperti ini. Maka dari akun future ke pendanaan. Jadi itu gambaran dimana kalau misalnya kita trading, ya trading itu harus di akun future, tapi nanti kalau kita WD itu dikembalikan lagi di akun pendanaan atau akun spot. Nah ini video kedua, mudah-mudahan teman-teman sudah paham ya bagaimana buat akun di Bybit, kemudian beberapa catatan lah penting bagi teman-teman supaya oke untuk bisa nanti menggunakan penyu trade.